Kuyang. Hai. Bersama gue Rio. Di video kali ini kita akan bahas buku ini. Ting. Dan ya, seperti biasa, sekilas terus kita bumper. Nah, sekilasnya yaitu adalah ini. Ini adalah buku kelima dari serisnya Kisah Tanah Jawa dengan subjudulnya itu Tikungan Maut. Dan ya, kita langsung aja deh. Dari segi sampulnya gue sangat kagum sih, seperti seri-seri sebelumnya dengan ilustrasi yang memang dibikin oleh tim Kisah Tanah Jawa dengan ya penampakannya yang seperti ini tuh, keren banget. Detailnya, warnanya, dan ini ada Banaspati. Terus sebenarnya buku ini kita bakal mendapat ini stand karakter yang berbentuk kuyang. Fokus. Kuyang. Cuman ceritanya tidak ada sama sekali hubungannya dengan kuyang. Tidak seperti buku-buku sebelumnya yang masih ada hubungannya lah. Ini harusnya tentang Banaspati tapi stand karakternya kuyang. Gue bingung sih relate-nya kemana, kok tiba-tiba bisa berubah. Dimana buku-buku sebelumnya itu masih ada hubungannya antara setan yang diceritakan dan bonusnya stand karakternya. Tapi di buku kali ini enggak. Dan ya gitu sih, sayang banget untuk bonusnya. Gue pikir, wah seru nih, keren juga nih dapat yang Banaspati. Dapatnya yang kuyang, tapi yang kuyang cukup keren juga sih itu. Lumayan lah, lumayan. Lumayan serem. Wah, ini bakal ini bakal, kalau kata orang-orang mah ini dolar kuning mah. Gore gini penampakan karakternya. Ya bodo amat lah. Nah, kita masuk ke cerita di buku kelima dari series KTJ ini dengan subjudul Tikungan Maut. Buku ini berkisah tentang sebuah bus yang mengalami kecelakaan ketika ingin study tour. Belakangan juga ada itu berita di Indonesia nih yang baru-baru belakangan ini. Di Maret-Maret ini tentang kecelakaan bus juga yang menewaskan beberapa orang. Nah, sama mirip-miripnya cerita di buku ini, yaitu bus wisata yang membawa sekelompok anak sekolah yang study tour gitu ke tujuannya sebenarnya Bali untuk study tour. Nah, bus ini mengalami kecelakaan ketika ingin pulang setelah study tour. Sebenarnya ada 3 bus, dan bus yang mengalami kecelakaan ini, gue lupa nomornya berapa, tapi ini bus yang jalannya paling akhir lah pokoknya, yang paling belakang. Tapi nomornya gue lupa, nomor 2 mungkin malahan. Karena mereka sempat kayak mengalami kayak masalah mesin, masalah teknis kendaraan gitu, sehingga mereka harus telat dan berangkat untuk pulangnya itu paling belakang. Ya agak ketinggalan. Nah, ketika pulang, busnya mengalami kecelakaan karena supir busnya itu mengira bahwa jalur yang dia pilih itu aman-aman, kosong lompong. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul kayak truk gitu, terus dari arah belakang terhimpit oleh kayak kendaraan lain gitu. Jadi ini bus, terus dari depan belakang itu tiba-tiba bus ini kayak kaget nih, di depan ada kendaraan lain nih, ngerem. Dari belakang ya nggak tahu juga tuh yang kendaraan di belakang, karena dadakan ngerem, yang belakang ini kayak responnya lambat, nggak sempet ngerem, jadi kayak jebrek banyak gitu dari depan belakang. Dan ya terus burstnya kebakaran, dan ya kurang lebih kayak gitu ceritanya. Korban di buku ini atau karakter cerita atau kisah yang diceritakan di buku ini itu ada karakter yang bernama Wati dan Wita. Mereka ini saudara kembar, dua-duanya cewek, dan mereka sekolah di sama, dan mereka melakukan study tour yang sama. Dan pada cerita di buku ini mereka itu kayak pisah bus gitu, beda bus. Gue lupa, ini kakak adik tapi kembar, susah bedanya. Pokoknya salah satu dari mereka ini ada yang menempati bus yang kecelakaan, salah satu ada yang selamat. Kurang lebih kayak gitu lah ceritanya di buku ini. Yang mau gue review sebenarnya secara tulisan ini sangat-sangat lebih baik.
lebih berurut, misalnya dimulai dengan fakta-fakta tentang setan-setannya seperti Banaspati, terus latar tempatnya seperti kayak jalur dari Jogja gitu ke Bali, daerah Jogja Jawa Tengah ya, pokoknya dari sana ke Bali harus penyeberangan dan sebagainya, diceritakan lah latar belakang kayak rute perjalanan dan sebagainya, bahkan kayak gue lupa halaman berapa ada ditunjukin juga deh peta rute perjalanan bus mereka dan sebagainya, itu dikisahkan kayak dikasih tahu nih latar cerita, latar kejadian kronologisnya. Baru kita masuk ke kisah Wati dan Wita, kisah keseharian mereka di sekolah, hingga mengikuti study tour, hingga mereka yang menjadi korban kecelakaan salah satunya dan yang selamat. Kurang lebih kayak gitulah. Ada hal lain yang gue notice itu adalah kualitas cetakan bukunya. Oke, secara segi teknis gue udah sangat salut banget karena penyusunan bukunya, layouternya istilahnya itu lebih rapi lagi karena berurut gitu kayak kronologis ceritanya hingga kayak kesimpulan, bahkan di belakangnya ada nasihat dari penulis gitu. Ya secara layouter udah oke nih, penulisan juga oke, berurut, naratif. Gak kayak buku-buku yang awal-awal yang coklat, yang hitam, terus masuk ke series yang mulai awalnya berantakan, mulai tertata rapi, hingga yang buku ini sangat rapi. Terus yang gue notice itu adalah ini nih, kualitas kertas yang digunakan. Warnanya ini sebenarnya kayak pucat abu-abu kebiruan gitu, tapi ilustrasi yang dihadirkan itu lebih jelas, lebih terang, lebih gimana ya, saturasinya atau gue sebutan teknisnya apa sekalian saturasi ya, bukan brightness sih, pokoknya gambarnya lebih tajam gitu karena bahan kertas yang digunakan itu berbeda. Bahan kertas digunakan itu kayak kita tahu ada HVS, kita tahu juga ada art karton, art paper. Kalau mungkin kalian yang di dunia percetakan atau di dunia seni gitu pasti banyak lah kertas lukis, kanvas dan sebagainya. Nah, dulu yang kita tahu itu biasanya buku-buku pakai book paper coklat dengan bahannya yang agak gini lah, bukan kasar sih, ya mungkin kasar lah ya. Gue susah mendeskripsikannya, kayak berserat gitu, warnanya krim, kecoklatan. Kadang juga benar-benar putih, tapi bahannya itu kayak berserat-serat, dipegang itu kayak ada teksturnya. Nah ini beda, ini bahannya licin, warnanya pucat abu-abu kebiruan, tapi lebih tebal, lebih licin, lebih halus gini, dan gambarnya cetak juga lebih tajam. Dan gue duga ini bahannya itu adalah art paper, itu kayak kertas-kertas yang digunakan untuk cetak-cetak gambar dan foto dan sebagainya. Nah, ya memang dikhususkan untuk cetak gambar dan sebagainya, ilustrasi. Jadi lebih tajam, lebih jelas dan sebagainya. Sehingga kayak tuh hasil ilustrasi yang dihadirkan ini juga tajam semuanya. Sangat lihat sih. Mereka meningkatkan kualitas bukunya, bahannya, dan itu bagus banget. Dan gue suka banget. Warnanya juga lebih jreng tuh. Jreng banget. Glitch ya, ada glitch ya. Ya udahlah. Lightingnya lagi jelek sekarang. Lebih tajam lah pokoknya. Keren. Ilustrasi oke, hasil cetakan oke, cerita udah oke, layout oke, semuanya oke lah. Pokoknya udah oke banget. Gue suka juga ceritanya. Kita bakal ketemu dengan setan-setan kecelakaan dan kita bakal tahu kisah di baliknya tentang kecelakaan dan korbannya. Dan seperti biasalah, kayak ciri khas KTJ, biasanya mereka ceritakan tentang kayak ada korban, terus dia berubah jadi kayak sosok setan, kayak belum ikhlas, belum rela untuk pergi melanjutkan ke kehidupan selanjutnya atau gimana, hingga mereka bergentayangan karena istilahnya belum selesai urusan di dunia gitu. Terus kita bakal diceritakan oleh KTJ kisah mereka. Nah, mirip tipikal ciri khasnya KTJ gitulah. Dan gue suka. Dan itu sih pokoknya yang paling mentereng, yang paling jelas perubahannya paling signifikan itu adalah dari kualitas cetakannya, dari bahannya dan layouternya yang lebih bagus. Dan gue bahkan suka banget. Baunya, aroma kertasnya juga udah agak berbeda dengan kertas book paper biasa. Dan ini tuh tajam, hitam banget, abu-abu banget. Ketika berwarna terang banget gitu, jelas banget, kontras banget. Dan gue suka banget. Sebentar,
Ada contoh ilustrasi lain gak yang bisa gue contohin? Ah, tuh kayak gini nih. Kuyang. Walaupun sebenarnya setan utama yang ada di cerita ini itu Banaspati. Katanya sih kecelakaannya disebabkan oleh sebuah tempat jalurnya yang dulunya kayak hutan gitu dibabat, dan situ sebenarnya kayak ada kayak markasnya Banaspati gitulah. Nah, kurang lebih kayak gitulah reviewnya, dan gue suka. Kalian harus baca sih. Ya, kalau penggemar horor harus baca sih. Walaupun kayak esensi horornya itu gak dapet banget, cuman lebih kayak mencekam dan kayak deg-degan aja bacanya, karena kita kayak membaca dari sisi korban yang mengalami kecelakaan dan kemudian gentayangan jadi setan. Nggak benar-benar cerita kayak kita ditunjukin setan, cuman ini karena diisi oleh ilustrasi-ilustrasi kayak gini jadi serem ya. Nah itu sih. Ya sekian review dari gue untuk buku Kisah Tanah Jawa Tikungan Maut. Dan ya, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.